Well, hello everyone, it's Rethan Rumaliza and welcome back to my channel. And I think to myself, what a wonderful world. Apa kabar nih historita semuanya? Semoga kalian selalu sehat ya. By the way, di tanggal 14 Januari ini banyak sekali ya terjadi peristiwa-peristiwa hebat. Contohnya, Raja Philip kelima yang turun tahta pada tahun 1724, ada Perang Revolusi Amerika Serikat di tahun 1784, dan yang terjadi di Jakarta juga ada ya, yaitu peristiwa teror bom di Sarinah. Yang namanya juga kecelakaan pasti menjadi momok yang sangat menakutkan bagi kita semua. Jadi buat teman-teman semua, selalu berhati-hati ya dimanapun kalian berada. Penasaran aku bakalan cerita apa di video kali ini? Make sure to keep on watching. Oh ya, buat teman-teman yang baru di channel aku, selamat datang dan selamat bergabung. Jangan lupa diklik tombol subscribe dan juga aktifkan notifikasinya. Channel aku tayang setiap Selasa, Kamis, dan juga Sabtu. Jadi make sure untuk tidak ketinggalan video-video menarik dari aku yang lain. Di video cerita kali ini, aku akan membahas tentang kecelakaan-kecelakaan kapal yang menggemparkan seluruh dunia. Setidaknya ada kecelakaan kapal yang ketika orang-orang mendengar namanya aja langsung bergidik ketakutan. Banyak sebab yang menjadikan alasan kenapa kecelakaan tersebut bisa terjadi. Mulai dari kecerobohan hingga ketidaksiapan para kru kapal dalam menghadapi kondisi darurat. Berbagai sebab ini membuat ratusan hingga ribuan nyawa melayang. Dan berikut 7 kecelakaan kapal dengan jumlah korban paling banyak di dunia. Yang pertama, MV Wilhelm Gustloff. Hingga kini masih menjadi misteri ketika kita membahas tentang kapal yang berkaitan dengan organisasi bentukan Adolf Hitler, yaitu Nazi. Selama Perang Dunia Kedua, Nazi mencuri jutaan pound sterling harta yang terdiri dari emas dan juga benda-benda seni. Tapi harta tersebut sampai sekarang tidak pernah ditemukan. Namun, ada nih seorang penyelam yang membuat klaim kalau dia menemukan harta karun sebesar 100 juta pound sterling di dalam kapal karam ketika menyelam di dasar Laut Baltik. Well, 100 juta pound sterling itu banyak banget ya, kayaknya kalau dapat uang itu tuh nggak bakalan habis 7 turunan. Penyelam itu bernama Phil Sayer yang percaya kalau harta yang terkubur itu ada di sebuah kapal perang Jerman MV Wilhelm Gustloff. Jadi teman-teman, kapal ini dibangun dan digunakan sebagai kapal penumpang pada tahun 1937 untuk Kraft Deutsche Flotte, organisasi rekreasi rezim Nazi. Tetapi, kapal Jerman ini awalnya digunakan untuk mengevakuasi warga sipil, pasukan militer, serta para petinggi Nazi yang kala itu dikepung oleh pasukan Rusia. Dan pada tahun 1945, terjadi serangan dari Soviet. Mereka menembak 3 peluru torpedo ke kapal MV Wilhelm Gustloff di Laut Baltik. Kapal tersebut akhirnya tenggelam dan juga menewaskan kurang lebih 9.400 jiwa. Wilhelm Gustloff menjadi peristiwa kecelakaan kapal yang memakan korban jiwa terbesar dalam sejarah maritim. Meskipun ribuan warga sipil terbunuh, itu bukan menjadi pelanggaran hukum internasional ya, karena kapal tersebut telah dikomandoi oleh Kriegsmarine dan membawa personel serta peralatan militer. Yang kedua, MV Dona Paz. Kapal feri ini terbakar dan tenggelam setelah bertabrakan dengan MT Vector pada tahun 1987. Sedikitnya ada 4.375 orang yang menjadi korban dalam kecelakaan tersebut. Kecelakaan yang terjadi pada pukul 2 dini hari ini menjadi salah satu tragedi kecelakaan kapal paling mengerikan sepanjang sejarah. Karena sebagian besar penumpangnya tertidur pada saat itu, sehingga tidak ada yang sempat untuk menyelamatkan diri mereka. Terkuncinya pelampung yang telah disediakan di kapal pun menjadi salah satu penyebab banyaknya penumpang yang menjadi korban. Para penumpang yang memilih untuk terjun ke laut pun nggak bisa menyelamatkan diri mereka juga ya, karena nggak ada pelampung dan saat itu situasinya airnya dingin banget dan juga ada ikan hiu di mana-mana. Yang ketiga, Steamboat SS Sultana.
Kapal uap asal Amerika ini tenggelam setelah 3 dari 4 boilernya meledak pada 1865 di Cincinnati. Dari 2.300 penumpang, diperkirakan hanya 600 orang yang berhasil selamat. Setelah dilakukan penyelidikan, ternyata 3 boiler yang meledak itu mengalami kebocoran. Selain itu, kelebihan muatan juga diduga menjadi penyebab atas tragedi kecelakaan ini. Yang keempat, RMS Titanic. Tragedi kecelakaan RMS Titanic ini menjadi salah satu kecelakaan kapal yang paling terkenal di dunia. Kayaknya siapa sih ya yang gak tahu tentang kisah Titanic ini? Kapal penumpang milik Inggris ini tenggelam setelah menghantam gunung es di Laut Atlantik Utara. Korban meninggal kala itu mencapai 1.514 jiwa. Sebagian besar dari 700 orang yang berhasil selamat adalah anak-anak dan juga perempuan. Sejumlah warga Amerika dan Inggris yang terkenal meninggal dalam tragedi itu, termasuk jurnalis Inggris terkenal yaitu William Thomas Tate dan pewaris kekayaan Strauss yaitu Astor dan Guggenheim. Padahal sebelumnya kapal ini diprediksi akan tetap terapung selama 2 hari meskipun telah menabrak gunung es. Namun setelah diselidiki, ternyata cacatnya desain dan kegagalan material kapal yang luput dari pengawasan menjadikan fraktur baja rapuh dan kapal pun tenggelam. Ada beberapa kesaksian ya dari korban yang selamat dari tragedi kapal Titanic. Yang pertama, seorang wanita bernama Catherine Gilnach mengaku kalau dia tidak menyadari bahwa tenggelamnya Titanic merupakan peristiwa yang besar. Jadi teman-teman, Catherine ini tuh nggak pernah naik kapal sebelumnya. Jadi dia pikir hal itu tuh adalah hal yang wajar. Selain itu, ada juga kesaksian dari bintang Hollywood yaitu Dorothy Gibson. Dia juga merupakan salah satu korban yang selamat dari tragedi tersebut. Tapi ketika dia sampai ke New York, dia tuh jadi kayak memanfaatkan peristiwa tersebut untuk mencari cuan. Akhirnya dia pun bikin film dan naskahnya pun dia sendiri yang bikin. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, sebelum film Titanic yaitu Rose and Jack itu, nah ada film Titanic juga nih yang versi lebih lamanya ya, yaitu Saved from the Titanic, yaitu film tahun 1912 kalau nggak salah. Jadi film Saved from the Titanic tahun 1912 inilah film pertama yang diangkat dari kisahnya Titanic. Sebenarnya film yang digarap sama Dorothy ini banyak mendapatkan tanggapan positif ya, tapi ada juga beberapa pihak yang menganggap kalau Dorothy ini mengeksploitasi sebuah tragedi. Aku sendiri belum pernah nonton sih Saved from the Titanic, kayaknya penasaran juga, tapi karena filmnya tahun 1912 pasti masih hitam putih dan kualitasnya nggak sebagus filmnya Titanic versi Rose and Jack. Tapi bisa jadi juga film Saved from the Titanic ini lebih mendekati dengan kisahnya Titanic pada masa kecelakaan itu dibandingkan yang Rose and Jack, karena Rose and Jack kan kisah cinta mereka itu fiktif ya, sedangkan yang versi Dorothy ini adalah bener-bener buatan dia sendiri, kesaksian dia sendiri atas tragedi Titanic itu. By the way, setelah tenggelamnya kapal Titanic, konvensi internasional pun diadakan pada tahun 1913. Aturan baru pun dibuat. Jadi setiap kapal yang berlayar wajib memiliki ruang sekoci untuk setiap orang di dalamnya dan latihan menggunakan sekoci untuk penyelamatan saat darurat. Patroli es internasional juga mulai didirikan untuk bisa memantau gunung es di jalur pelayaran Atlantik Utara. Dan juga diwajibkan bagi kapal untuk memelihara arloji radio selama 24 jam. Dan teman-teman, Titanic akhirnya baru ditemukan pada 1 September 1985 oleh ekspedisi gabungan Amerika Serikat Prancis. Kapal tersebut ditemukan tergeletak di dasar laut pada kedalaman 13.000 kaki atau sekitar 4 km. Yang kelima, SS Mont Blanc. Kapal bermuatan bahan peledak milik Prancis ini meledak usai bertabrakan dengan kapal SS Imo asal Norwegia pada 1917. Kapal ini kemudian meledak dan membuat seluruh bangunan di pinggir kota Halifax hancur. Korban tewas diperkirakan mencapai 2.000 orang, yaitu terdiri dari penumpang kapal dan juga penduduk sekitar. Meledaknya kapal SS Mont Blanc ini juga menimbulkan gelombang tsunami di wilayah sekitar pada malam saat kejadian itu berlangsung. Bahkan, ledakannya menyebabkan seluruh kaca gedung yang berjarak 95 km menjadi pecah. Tragedi ini menjadi tragedi ledakan paling besar sebelum bom di Hiroshima dan Nagasaki terjadi. Yang keenam, SS Arctic.
Kapal mewah ini tenggelam karena kerusakan parah setelah menabrak kapal kecil, yaitu kapal uap Vesta di Newfoundland pada 1854. Kabut tebal yang muncul tiba-tiba juga jadi penyebab kecelakaan ini terjadi. Dari 400 penumpang, hanya 80 orang yang selamat. Korban terbanyak adalah wanita dan juga anak-anak. Kecelakaan ini menjadi tragedi yang sangat memilukan. Para kru kapal yang menyadari kapal akan tenggelam berusaha menyelamatkan diri sendiri dengan merampas sekoci milik para penumpang wanita dan juga anak-anak. Sampai pada saat mereka di daratan, mereka dikritik habis-habisan namun tidak mendapatkan hukuman apapun hingga sekarang. Ya ampun, itu jahat banget ya teman-teman. Bayangin, wanita dan anak-anak udah berhasil menyelamatkan diri ke sekoci, tapi para kru kapal malah merampas sekoci tersebut demi menyelamatkan diri mereka sendiri. Egois banget. Tapi ya gimana ya, aku nggak bisa nyalahin juga sih. Namanya juga dalam keadaan darurat seperti itu, terkadang ya kita punya rasa egois untuk menyelamatkan diri sendiri. Tapi kan Wah ngerti, gue gak ngerti, gue gak paham. Kalau kalian ada di posisi tersebut gimana? Coba komen di bawah ya. Yang ketujuh, MV Seawall. Tahun 2014 lalu, kapal Seawall yang membawa 476 penumpang dengan sebagian murid Danwon High School akan berlayar menuju Pulau Jeju. Awalnya, kapal ini akan mengantar para siswa untuk berdharma wisata dari Pulau Incheon. Tapi kapal ini tiba-tiba berbelok tajam dan terjungkir hingga akhirnya tenggelam di lepas pantai Pulau Jindo. Sebanyak 302 orang tewas mengenaskan dengan sebagian di antara mereka terjebak di kabin-kabin kapal. Kapten kapal pun akhirnya dijadikan tersangka atas tragedi kecelakaan tersebut. Dia dinyatakan bersalah karena meninggalkan kemudi kapal dan juga memberikan instruksi yang salah kepada para korban. Diketahui bahwa kapten kapal tersebut menyuruh para siswa untuk tetap berada di kabin dan mengenakan pelampung sambil menunggu pertolongan. Sedangkan dirinya sendiri melompat dari kapal dan berhasil selamat. Dan setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata semua korban selamat adalah mereka yang melompat dari kapal. Ini juga egois banget ya kaptennya. Seandainya aja dia memberikan instruksi kepada para siswa itu untuk ikut lompat sama dia, kan semuanya juga udah pakai pelampung ya, pasti tragedi itu tidak akan terjadi. Tapi gimana nih teman-teman? Apakah setelah mendengar tragedi kecelakaan kapal ini kalian jadi takut naik kapal? Kalau aku sih jujur, aku selalu takut ya naik kapal. Karena pertama aku nggak bisa berenang. Dan yang kedua, aku orangnya panikan parah. Jadi kalau misalnya ada di situasi yang darurat gitu, otak aku kayak langsung freeze gitu. Nggak tahu mau ngapain. Jadi I'm so scared. Tapi aku nggak boleh takut juga sih. Karena setiap aku pulang kampung, pasti aku harus nyebrang pakai kapal gitu. Karena aku tinggalnya kan di Bengkalis. Jadi harus nyebrang naik ferry gitu. But anyway, itu tadi beberapa tragedi kecelakaan kapal yang pernah terjadi. Semoga kedepannya tidak ada lagi ya tragedi kecelakaan yang serupa. Aduh serem banget teman-teman. Ratusan bahkan ribuan nyawa harus melayang. Oke, itu aja untuk video kali ini. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai selesai. Kalau kalian suka video ini, make sure to like, comment, share, subscribe, and turn on post notification supaya kalau aku upload video baru, kalian tidak ketinggalan. Semoga video ini bermanfaat, menambah wawasan kalian, dan juga bisa menemani waktu kalian dimanapun kalian berada. Kalau misalnya ada informasi dari aku yang kurang lengkap, kurang tepat, atau kalian punya informasi tambahan, silahkan komen aja di bawah. Thank you so much for watching. Jangan lupa follow aku di Instagram @rita.nurmaliza. I love you all, and I'll see you guys in my next video. Bye! Dan selamat bergabung. Jangan lupa diklik tombol subscribe. Allahu Akbar, Lui. Selamat dari tragedi Jeju apa Jeju ya? Jeju. Bodo amat.